Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Afiliani dalam Economic Lounge with ISEI yang pada malam hari ini akan mengangkat topik Hari Diskon Belanja Potensi Dongkrak Retail. Seperti kita tahu bahwa beberapa hari ini dan juga baru saja press release dari beberapa stakeholder, ke depan pada 8 Agustus sampai dengan September akan melakukan berbagai macam pesta diskon, baik dari pemerintah daerah maupun para pengusaha. Tentu saja hal ini menarik buat para masyarakat yang akan menikmati hari diskon tersebut. Dan kalau kita lihat masyarakat Indonesia sangat menunggu-nunggu hari diskon tersebut. Apalagi kalau jangka waktunya cukup panjang ya. Tidak hanya pada saat menjelang Lebaran, tapi justru setelah Lebaran pesta diskon pun masih ada. Untuk itu bersama ini saya sudah mengundang dua narasumber di studio, yaitu Bapak Handaka Santoso adalah Direktur MAP dan juga Ahmad Heri Firdaus, ekonom dari Indef. Apa kabar? Kabar. Ya, ini menarik ya, kemarin baru saja press release ya Pak ya, beberapa stakeholder kita mengenai pesta diskon, bukan hanya menjelang Lebaran, tetapi ternyata setelah Lebaran pun ada pesta diskon gitu ya. Nah ini jarang-jarang terjadi Pak. Kalau kita lihat tahun lalu misalnya ada pesta diskon tetapi tidak seheboh tahun ini gitu. Nah kira-kira apa tujuan Pak kalau tahun ini memang melakukannya lebih besar dibandingkan tahun lalu? Jadi kalau dilihat sebetulnya program diskon ini bukan hanya untuk cuci gudang ataupun menjual dengan volume yang lebih besar, tapi lebih lagi juga adalah untuk bisa memberikan penjualan sehingga volumenya bisa cukup tinggi. Kemudian hal yang lain adalah adanya barang-barang baru yang masuk. Jadi kalau barang-barang baru masuk untuk didisplay, tentunya barang-barang yang lama harus keluar. Dan di dalam diskon ini juga sebetulnya kita bukan kepingin melakukan diskon dalam 1 tahun berturut-turut, tapi memang secara berkala. Dan kalau dilihat diskon di luar negeri sangat menarik, di Singapura, di Malaysia lah. Kenapa nggak kita cegat di Indonesia dengan mengadakan diskon sehingga pengunjung ini nggak usah keluar negeri ya? Menghabiskan devisa untuk menginap di hotel, untuk makan, untuk belanja. Jadi sebenarnya membantu negara juga ya untuk mengurangi devisa ya Pak ya. Karena dengan berbelanja juga PPN kan harus kita bayar juga. Betul. Itu juga menambah income pemerintah dari sisi PPN ya. Dan sangat penting adalah mendekati Hari Raya Idul Fitri ini. Biasanya penjualan kami adalah terbesar di dalam 1 tahun. Itu adalah menjelang Lebaran pastinya ya. Dari puasa sampai Lebaran. Dan kedua baru Natal dan Tahun Baru. Makanya yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana bisa push penjualan ini dengan bagus dan customer juga happy. Nah kalau boleh tahu Pak, paling tidak kan diskon sudah diadakan walaupun sebelum Agustus sudah dilakukan dan pada awal Januari juga waktu itu sudah ada ya. Nah apakah memang omsetnya lebih tinggi dibandingkan tahun lalu Pak kalau melihat compare-nya gitu dibandingin tahun lalu? Ya memang memasukin tahun 2018 kami agak khawatir. Perkiraan kami kenaikan tuh paling 10% lah seperti waktu 2015 ke 2016 dan 2016 ke 2017. Tapi ternyata apa yang kami capai saat ini adalah melebihi dari tahun lalu. Hingga jadi saat ini, year on year-nya itu ada kenaikan 15%. 15% dibandingin tahun lalu yang hanya 10% ya. Oke, Heri, kalau melihat tadi apa yang saya Pak Handaka, sebenarnya masyarakat kita itu kan juga behaviornya sudah jelas ya kapan mereka melakukan pembeliannya. Nah, tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya itu ada isu pajak yang sebenarnya membuat mereka tuh menahan belanja dan itu terlihat bahwa dana pihak ketiga kita naik tapi justru belanjanya turun ya, terutama di kelas menengah atas yang omsetnya yang mendominasi 47% dari total konsumsi. Apa pendapatnya Heri? Ya, jadi kalau kita lihat momentum ini bisa dijadikan sebagai peningkatan gitu ya, sarana untuk peningkatan pentumbuhan konsumsi masyarakat. Itu potensi yang pertama. Yang kedua dari meningkatnya potensi pertumbuhan masyarakat, konsumsi masyarakat, konsumsi rumah tangga, maka ini akan memberikan multiplier effect untuk semua sektor ya. Dari perdagangan meningkat, kemudian harapannya industrinya juga meningkat gitu. Nah, itu yang penting, justru multiplier effect daripada momentum ini akan meningkatkan sektor-sektor di belakangnya gitu. Nah kemudian juga di tengah pertumbuhan konsumsi masyarakat yang masih belum pulih seperti biasanya, dalam arti
masih di bawah potensi kalau menurut saya. Pertumbuhan kemarin tuh yang triwulan 1 masih sebesar 4,90%, padahal kalau di atas potensi itu bisa mencapai lebih dari 5%. Artinya dengan adanya momentum ini, dengan adanya event ini kemungkinan bisa didorong gitu ya. Apalagi pemerintah ya memberikan tunjangan hari raya ya mendekati Lebaran. Kemudian juga nanti ada di awal triwulan ketiga ada tunjangan yang lainnya, gaji 13 atau apa gitu. Nah, ini harapannya jadi dari sisi income masyarakatnya ditambah, kemudian dari sisi perdagangannya, retailnya juga ada event-event seperti ini. Nah, harapannya ini bisa kembali memulihkan, setidaknya memulihkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga kita yang sejak beberapa triwulan terakhir ini tumbuh di bawah potensi. Gitu. Nah, Pak, kalau kita lihat dari di beberapa mall lah sekarang ini kita lihat ya, memang kelihatannya kalau beberapa hari ini tadi Bapak juga off air mengatakan bahwa omset dalam sehari aja luar biasa gitu ya. Nah, ini mereka itu justru sampai malam, sampai jam 12 katanya mereka itu antri di kasir gitu ya. Jadi animo ini ternyata sangat direspon oleh masyarakat ya, terutama adalah belanja di sisi fashion ya gitu. Nah, bagaimana dengan kalau kita lihat isu pajak yang selama ini tadi saya katakan juga menjadi masalah, kok sekarang kelihatannya udah aman-aman aja. Nah, ini mungkin ada apa Pak perbedaan yang membuat sekarang ini masyarakat sudah berani belanja lagi gitu? Iya, jadi sebetulnya memang masyarakat itu memiliki menerima gaji dan dia juga membayar pajak gitu. Tapi rasa nyaman timbul apabila dibilang belanjanya akan dicek gitu. Kita aja HP yang nggak ada apa-apanya dibuka-buka orang, nggak enak. Jadi gitu. untuk kartu kredit misalnya ya. Jadi kalau nggak perlu diungkapkan ke publik bahwa kartu kredit dalam jumlah tertentu ini harus dilaporkan misalnya, ini yang membuat orang nggak nyaman ya. Karena sebenarnya merasa nggak ada apa-apa. Memang terima gaji, memang punya kartu kredit, dibayar dari situ ada pajaknya. Tapi begitu dibilangkan dicek kan jadi rasa gelisah juga gitu. Nah, itu yang menyebabkan drop. Makanya apa yang ada saat ini dalam keadaan nyaman, mestinya pemerintah mendukung untuk adanya kenyamanan customer berbelanja. Seperti yang disampaikan oleh Pak Heri tadi, bahwa dengan adanya itu maka orang akan berbelanja. Setelah berbelanja, apabila volumenya naik, order ke pabrikan untuk memproduksi barang akan meningkat. Nah, kalau pabrikan naik, penyerapan bahan mentah dan tenaga kerja akan naik juga. Nah, kalau kita lihat di beberapa item Pak, yang banyak kan satu fashion ya, yang mengalami peningkatan untuk omset ya Pak ya. Nah, itu sejauh mana memang fashion kita itu di dalam negeri itu bukan berdasarkan impor, karena percuma aja kalau orang belanja tapi sebenarnya itu lebih banyak impor. Nah, ini gimana? Nah, ini pendapat yang sangat menarik Bu Abi. Jadi gini, antara barang impor dan barang lokal itu saling mensubstitut satu dengan yang lain, saling melengkapi. Kenapa? Karena ada orang-orang tertentu ya memang produknya ini. Tapi ada orang-orang tertentu yang sangat fanatik dengan merek tertentu. Seperti misalnya cuttingnya udah cocok dengan Sarah. Dia suruh pakai merek lain udah nggak mau. Atau cocok dengan Mango atau apa gitu. Nah, itu yang sulit untuk dipindahkan. Kalau tidak kita sediakan di dalam negeri, dia akan cari hunting gitu. Karena itu memang beda. Seperti zaman dulu, waktu kosmetik belum semua masuk ke Indonesia. Cari produk tertentu harus ke Singapura. Sekarang semua ada di Sogo, Seibu, kan terpaksa nggak usah keluar negeri karena udah nyaman, makan juga di sini nyaman juga gitu. Jadi itu yang coba kita pelihara, produk lokal ada, produk impor ada, yang penting customer tetap berbelanja di kami. Malahan bukan hanya itu, ada diskonnya lagi, terus ada lagi gimmick-gimmick yang lain, menggunakan kartu member, ada poinnya, dapat poin, bahkan ada rupiah langsung ya. Dan nanti top spendernya dapat hadiah lagi. Gitu. Baik, nanti kita akan lanjutkan. Saya akan bertanya mengenai bagaimana sih tadi supaya orang tuh belanja di dalam negeri, apa saja faktornya supaya menarik, misalnya refund ya, gimana kan tax refund itu bisa dilakukan juga di dalam negeri, karena kalau kita belanja di luar selalu bisa tax refund dalam jumlah tertentu dan lebih murah jadinya ya. Tapi kita harus break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Economic Lounge with ISE.